Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebagai santri Lirboyo, kita tentu tidak bisa melupakan figur muassis, sosok pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim ini adalah putra dari Kiai Abdul Rahim. Jadi kali ini kita akan membahas tentang biografi Kiai Abdul Rahim. Dari mana beliau dimakamkan, terus dari mana apa nasab beliau, dan mungkin apa-apa yang bertentangan dengan Kiai Abdul Rahim. Ya, kali ini sangat spesial sekali karena kita akan menanyakan langsung kepada sumbernya dari sumber-sumber yang kemudian ya mungkin sumber itu tersebut. So, monggo untuk Kang Mihyal, monggo kami persilahkan. Ya, semoga yang sepuh-sepuh sudah sare nggih bis. Tapi niki sayangnya pagi hari ya. Jadi enggak ada ya. Oke. Ya, kebetulan nih Kang Ilham yang bukan Ilham lainnya. Ya. Terima kasih. Kita habis dari makam Mbah Yai Khudori di Tegalrejo, kita bertolak ke Mbah Yai Abdul Rahim. Tepatnya beliau dimakamkan di Dusun Banar, Desa Biangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ya. Nah, di pemakaman yang sama pula juga dimakamkan Mbah Yai Nur Rahim yang masih kakek dari Mbah Yai Abdul Rahim. Oh, berarti itu kakek dan cucu jadi satu. Jadi gitu, satu, jadi bersandingan lah. Dan Mbah Yai Abdul Rahim ini kalau silsilahnya adalah bin Abdullah, jadi Mbah Abdul Karim bin Abdul Rahim bin Abdullah bin Nur Rahim. Nah, wakilah Mbah Yai Nur Rahim ini masih keturunan dari Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi masih antek-antek, masih prajuritnya Pangeran Diponegoro. Berarti aslinya Mbah Abdul Karim sendiri ini beliau masih darah biru aslinya gitu ya, saya? Ya, kata wakilah seperti itu. Cuman informasi ini ya masih simpang siur dan tidak valid. Ini justru bukti kalau Mbah Abdul Karim sudah tidak memperdulikan apakah beliau masih keturunan mana, nggak dibawa-bawa. Itu bukti kalau informasi ini tidak sampai dengan kita secara valid, itu bukti kalau nggak dicerita-ceritakan. Nah, kok bisa di Desa Banar nih? Padahal kan katanya aslinya Jogja. Karena di masa penjajahan Belanda itu, Mbah Yai Nur Rahim, terutama ya semua yang berkaitan dengan perlawanan dari Pangeran Diponegoro dan siapapun, selalu ingin diredam pengaruhnya. Jadi dikejar-kejar oleh pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya itu Mbah Yai Nur Rahim yang masih dalam tanda kutip ya prajurit Pangeran Diponegoro. Itu dalam rangka pelarian atau sembunyi gitu ya? Dari pelarian untuk mengalihkan pengejaran Belanda, beliau memilih di Desa Banar tadi. Nah, kalau sosok Mbah Yai Abdul Rahim sendiri, ini mungkin tidak lama ya bisa dicatat oleh sejarah karena beliau wafat sekitar saat itu Mbah Yai Abdul Karim masih terbilang masih bayi, sekitar umur 2 tahunan. Jadi mungkin kita bisa melihat bagaimana sosok Mbah Abdul Rahim ini ya melalui masterpiece karya-karya beliau. Siapa? Ya anak-anaknya itu. Kita lihat bagaimana warisan genetik Mbah Abdul Rahim itu diwarisi juga oleh putra-putranya. Yaitu Mbah Abdul Karim, salah satunya juga kakaknya Mbah Ngaliman. Jadi setelah Mbah Abdul Karim yatim, ditinggal wafat oleh ayahandanya Mbah Abdul Rahim, ibunya disimah lagi oleh laki-laki lain. Ya, ayah tirinya ini sayangnya kurang peduli. Kurang peduli ya, kurang kopen lah dengan pendidikan agama anaknya. Jadi fokus cuman di bekerja, terus cari uang, cari nafkah dan seterusnya. Bekerja bagi kuda gitu. Enggak ya? Tapi bekerja. Oke. Bekerja. Nah, cuman karena mungkin warisan genetik dari ayahandanya Mbah Abdul Rahim itu, spiritnya, semangat Mbah Abdul Karim untuk ingin mondok, ingin mencari ilmu itu masih ada. Sehingga beliau dalam tanda kutip nekat lah untuk tetap mondok bersama kakaknya ini, Mbah Ngaliman ini.
pertama ke pondok kalau nggak salah di Batoan. Oh, di Di Batoan. Batoan itu masih berdua nih. Tapi ya karena nggak ada yang menafkahi dari rumah, tidak ada kiriman karena tidak disupport, tidak suportif, akhirnya kakaknya ini Mbah Ngaliman ngalahi. Sudah Mbah Abdul Karim biarkan meneruskan mondok. Selanjutnya dari Batoan itu ke Sidoarjo ya, ke Siwalan Panji. Nah, Mbah Ngaliman ini ngalahi pulang untuk kerja. Untuk ngirimi Ngirimin, vessel ngasih gitu. kiriman. Vessel, ngirimin vessel. Duluan mungkin gitu. Adiknya itu. Nah dari inilah kita bisa menerka, menganalisis bagaimana kepribadian Mbah Abdul Rahim yang pastinya karakternya juga diwarisi oleh putra-putranya beliau ini. Semangatnya dalam mencari ilmu, harokahnya dalam menyebarkan Islam itu sudah ada dalam sosok Mbah Yai Ngaliman dan Mbah Yai Abdul Karim. Dan kalau kita berbicara Mbah Yai Abdul Karim, the rest is history lah. Sisanya bisa tercatat oleh sejarah bagaimana sejarah pendidikan beliau yang sampai berpuluh-puluh tahun di Syekhona, bagaimana kemudian pertama kali merintis pesantren dan seterusnya. Mungkin begitu kalau secara singkat dari Mbah Abdul Rahim. Jadi Mbah Abdul Rahim itu masih cucu dari Mbah Yai Nur Rahim yang makamnya ada di sebelahnya. Nah wakilah beliau itu silsilahnya Mbah Abdul Rahim bin Abdullah bin Nur Rahim. Tapi Mbah Abdullah ini itu sebenarnya hanya nama samaran. Jadi kayak Fulan gitulah. Oh, Belum diketahui ayah pastinya Mbah Abdul Rahim itu siapa. Berarti mungkin pada zaman itu kan zaman-zaman perang Jawa di Ponorogo pada tahun sekitar 1825 sampai 1830. Ini hampir sama ceritanya. Mungkin kalau kita ambil bukan hampir sama ya, mungkin ini ceritanya bisa kita cocokkan bahwa ceritanya Mbah Dalhar itu mempunyai bapak namanya Abdurrahman, mempunyai kakek namanya Abdul Rauf. Abdul Rauf ini adalah panglima perang di Ponorogo. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dan biasanya kalau prajurit-prajurit di Ponorogo itu pun jarang long story atau historinya yang bisa diambil atau bisa manuskrip untuk anak-anaknya gitu. Tercatat secara lengkap. Jarang yang tercatat. Karena memang dulu kan sangat sangat rawan sekali kalau prajurit pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda itu pada zaman itu. Berarti mungkin saja gitu, dan bisa jadi itu bisa jadi prajuritnya Mbah Yai Abdul Rauf itu. Mungkin prajuritnya yang dilarikan dan sekaligus untuk menyebarkan Islam di daerah situ. Biasanya kan gitu. Kalau di Ponorogo itu mempunyai prajurit, nanti ketika singgah itu nanti tinggal satu santrinya, ternyata FBI gitu. Ditinggal satu untuk menyebarkan agama di sana, dan nanti akan muncul seperti halnya ketika PKPNU itu kan ada kalau zaman dulu, setiap pondok itu untuk menyatukan spirit juangnya menanamkan pohon sawo. Lah itu aslinya sama, itu bermula dari Ponorogo seperti itu, Cak. Makanya mungkin saja kan kita juga sama-sama tidak tahu, kalau nggak tahu ya. Mungkin Mbah Abdul Rahim ini bapaknya itu Abdullah itu masih diperkhilafkan. Masih diperkhilafkan. Namanya siapa? Ya mungkin nanti dari siapapun yang tahu tentang kevalidannya bisa memberitahu kami sebagai panitia ziarah. Seperti itu. Jadi dalam obrolan kita kali ini, kalau boleh saya simpulkan ya, tentang sedikitnya informasi tentang Mbah Abdul Rahim, itu menunjukkan bahwa tidak penting dari rahim siapa kita dilahirkan, dari keluarga apa kita dilahirkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita akan menjadi seseorang kemudian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih klip ini?